Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Maulia Afifah, mahasiswa Kebidanan Akademi Kebidanan Mulia Madani Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi alat reproduksi wanita dan tentang proses adaptasi perubahan fisiologi pada masa kehamilan. Pembahasan yang pertama, kita langsung saja ke fungsi alat reproduksi wanita. Fungsi alat reproduksi wanita intinya adalah untuk tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam fungsi reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, ada bagian internal dan eksternal. Internal untuk bagian dalam dan eksternal untuk bagian luar. Yang pertama ada alat kelamin bagian luar atau bagian eksternal. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora atau biasa disebut dengan bibir besar atau bibir bagian luar. Labia mayora ini adalah struktur terbesar alat kelamin bagian luar pada perempuan yang terdiri dari lapisan lemak yang cukup banyak. Dan labia mayora ini mengelilingi organ kelamin bagian luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Dan labia mayora ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam alat kelamin perempuan dengan cara menutupi. Selanjutnya ada labia minora atau bibir bagian dalam atau bagian yang berukuran kecil. Labia minora ini dari kulit lunak dan tidak memiliki otot atau lemak. Fungsi dari labia minora ini untuk menutupi vagina dan ureter. Yang ketiga ada mons veneris atau mons pubis. Mons pubis atau mons veneris ini merupakan tonjolan lemak yang terdiri dari sepasang labia mayora yang berfungsi untuk menutupi atau melindungi vagina bagian dalam dari infeksi atau kotoran dari luar karena memiliki bulu-bulu halus di atasnya. Nah, yang keempat ada klitoris atau kelentir. Klitoris ini berbentuk tonjolan panjang, namun sebagian besarnya tertutupi oleh labia minora. Klitoris ini berfungsi untuk menambahkan kenikmatan saat berhubungan seksual. Nah, ada orifium urethrae. Nah, ini itu merupakan muara kencing atau jalan kencing yang terletak di bawah klitoris dan berfungsi untuk menjadi jalan keluar urin dari kandung kemih. Yang keenam ada himen atau selaput darah. Dan himen atau selaput darah ini berfungsi untuk memastikan darah menstruasi atau cairan lainnya keluar melalui liang vagina. Yang terakhir ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan kelenjar ini berfungsi atau menghasilkan cairan ekskresi atau lendir. Selanjutnya ke bagian kedua atau bagian alat kelamin bagian dalam atau internal. Yang pertama ada ovarium atau sel telur. Ovarium merupakan organ yang berbentuk oval yang berada pada rongga perut wanita. Nah, di dalam ovarium ini berbentuk bulat-bulat atau folikel. Di dalam folikel ini mengandung sel telur atau biasa disebut dengan oosit. Oosit ini berposisi atau terletak pada ujung atau tepi ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur matang untuk pembuahan dan memproduksi juga hormon estrogen dan progesteron dalam jumlah besar. Selanjutnya yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk atau tuba Fallopi ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus atau disebut juga dengan rahim. Di dalam oviduk ini ada fimbria atau seperti berbentuk jari-jari tangan untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Tuba Fallopi ini berfungsi untuk membawa sel telur dan sperma ke tempat pembuahan. Yang ketiga ada uterus atau rahim. Di setiap wanita memiliki satu uterus atau rahim yang terdiri dari otot-otot yang tebal dan kuat. Di dalam uterus ini terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan premetorium, dan myometrium dan endometrium. Endometrium ini merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan peluruhan bila tidak terjadi pembuahan. Fungsi dari uterus ini yaitu tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan alat kelamin pada wanita. Vagina merupakan saluran atau jalan dari kelamin bagian luar ke rahim. Vagina memiliki otot-otot yang kuat dan membujur ke belakang.
dan vagina juga memiliki lapisan-lapisan yang lebih banyak dari uterus, padahal ukurannya lebih kecil atau lebih tipis. Dan vagina juga menghasilkan lendir untuk mempermudah jalan persalinan. Vagina juga berfungsi untuk menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, mengenai sistem atau perubahan adaptasi fisiologi pada ibu hamil pada masa kehamilan. Yang pertama ada uterus atau rahim. Perubahan yang terjadi pada uterus, ukurannya menjadi lebih besar dari 30 gram menjadi 1000 gram pada usia kehamilan 40 minggu. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Perubahan yang terjadi pada serviks atau leher rahim ini menjadi lunak karena pembuluh darah dalam serviks ini meningkat. Yang ketiga ada vagina. Perubahan yang terjadi pada vagina menjadi lebih elastis karena otot yang ada dalam vagina itu menjadi lebih besar. Yang keempat ada ovarium. Perubahan yang terjadi pada ovarium adalah tidak terjadinya pembentukan folikel baru dan hanya terlihat pembentukan atau perkembangan dari korpus luteum. Yang kelima pada payudara. Konsentrasi hormon progesteron dan estrogen yang terjadi dan yang dihasilkan menjadikan perubahan pada payudara. Payudara menjadi lebih menegang dan membesar. Selanjutnya perubahan pada sistem pencernaan. Yang pertama perubahan pada mulut dan gusi. Pada mulut dan gusi terjadinya oedema karena banyaknya aliran darah masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya ada usus halus dan usus besar. Tonus otot-otot pada usus menjadi melemah dan mengakibatkan makanan yang berada pada pencernaan semakin lama. Perubahan pada lambung. Meningkatnya hormon estrogen dan HCG menjadikan ibu hamil merasakan mual, muntah, dan perubahan peristaltik pada lambung. Terjadinya konstipasi, sering lapar, dan mengalami mengidam, dan asam lambung. Selanjutnya, adaptasi pada sistem kardiovaskular. Kecepatan darah meningkat atau jumlah darah yang dialirkan oleh jantung pada setiap denyutnya sebagai hasil dari peningkatannya curah jantung. Selanjutnya, adaptasi pada sistem perkemihan. Pada ibu hamil, ureter membesar, saluran kemih menurun karena pengaruh dari estrogen dan progesteron yang mengakibatkan kencing lebih sering dan laju filtrasi lebih meningkat. Selanjutnya, perubahan pada sistem integumen. Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh menopause stimulantik. Selanjutnya ada perubahan adaptasi pada sistem pernapasan. Pada kehamilan terjadi perubahan sistem respirasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Di samping itu terjadi desakan diafragma akibat membesarnya rahim pada usia 32 minggu. Yang terakhir, adaptasi pada sistem metabolisme. Sistem metabolisme pada ibu hamil mengalami kenaikan dari awal mulanya 15% sampai 20% dari semula, apalagi pada saat trimester ketiga. Keseimbangan asam basa mengalami penurunan dari awal 155 mEq per liter menjadi 145 mEq per liter disebabkan adanya hemodilusi darah dan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh janin. Demikian penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil saat masa kehamilan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.